Kalau yang belajar di jurusan tasawuf IAILM, apalagi yang sudah S2, mesti faham apa yang disebut fenomena dan apa yang disebut noumena. Fenomena itu peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian secara lahiriah yang terlihat oleh mata. Tetapi noumena adalah nilai-nilai, prinsip-prinsip yang tersembunyi, yang ada di dalam, yang ada di balik, yang menjadi penyebab munculnya kejadian yang lahiriah itu. Misalnya fenomena karyawan pabrik demonstrasi, itu fenomena. Tapi noumenanya ada rasa ketidakadilan yang diterima oleh para buruh, ada rasa kesusahan, kekhawatiran, ketakutan hidup dengan masa depan yang penuh ketidakpastian. Itu dia adalah noumena. Apa yang menjadi pelajaran bahasa kita sehari-hari, hikmah yang ada di balik itu semua. Tidak akan ada kurban, tidak akan ada haji, bahkan tidak akan ada sejarah Mekah kalau semua itu tidak dimulai dengan sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Penting Nabi Ibrahim ini, sehingga setiap kita berselawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun selalu dirujuk kepada Nabi Ibrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Penting sekali Ibrahim ini. Dan memang kalau kita baca Quran, dikisahkan Nabi yang penuh kasih sayang, Nabi Isa, Nabi ilmu pengetahuan, simbolnya adalah Nabi Sulaiman, Nabi perdagangan, Nabi Shu'aib. Tapi kalau bicara tentang iman, takwa, tentang tauhid, maka ikonnya, simbolnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kota Makkah di mana ada ibadah haji dan kurban, Makkah itu panggung sejarah Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad SAW lahir di Makkah dan beliau meneruskan ajaran tauhid Nabi Ibrahim. Tidak terlalu banyak yang dilakukan untuk pembentukan masyarakat, tapi setelah beliau hijrah ke Madinah yang waktu itu masih bernama Yathrib, nah di Madinah itulah baru beliau membangun struktur tatanan masyarakat, tatanan umat lengkap dengan ekonomi, politik, hukum dan lain-lain. Jadi Madinah itu panggung sejarah Nabi Muhammad SAW, tapi Makkah adalah panggung sejarah Nabi Ibrahim. Terkait dengan Nabi Ibrahim ini, surat Al-Anbiya surat ke-21, catat surat Al-Anbiya surat 21 ayat 51 sampai ayat 73. Ayat 51 sampai ayat 73. Terutama para ustadz, para mubalik, nah, catat ini supaya bahan dakwahnya bisa lebih ada peningkatan. Yang kedua surat Al-An'am surat ke-6 ayat 74 sampai 79. Dan yang ketiga surat Ibrahim surat ke-14 ayat 35 sampai ayat ke-41, ya, sampai 43 juga boleh, ya. Nah, lihat dulu surat 21 surat Al-Anbiya, ya, ayat 51. Di situ Allah jelaskan, walaqad ataina Ibrahim rusdahu min qabl. Sungguh telah kami berikan kepada Ibrahim seorang anak remaja, anak yang masih sangat muda, rusdahu, rusdun.
Ar-rusdu itu smartness, ketajaman berpikir, ya, kecerdasan yang luar biasa, sehingga beliau menjadi seorang remaja, seorang pemuda yang kritis, daya critical thinkingnya itu hebat. Menyaksikan fenomena masyarakatnya menyembah patung-patung berhala, bahkan ayahnya adalah tokoh pembuat patung berhala itu, critical thinkingnya bekerja. Kenapa orang harus menyembah kepada orang-orang di sekitarnya, bahkan kepada ayahnya? Izqala Ibrahim li abihi Azar, satu saat berkatalah Ibrahim kepada ayahnya yang bernama Azar, atattakhidhu asnaman alihah, mengapa engkau jadikan asnam, jamak dari sonam. Sonam itu patung berhala. Kenapa engkau jadikan asnam alihah? Alihah itu jamak dari ilah. Ilah itu sesuatu yang sangat dicintai, dipentingkan, sesuatu yang sangat dicari, dikejar, dituju, didamba, digandrungi, sesuatu yang sangat ditaati. Mengapa engkau jadikan semua ini sebagai ilah? Ini semua enggak benar. Pertanyaan-pertanyaan kritis dari Ibrahim yang masih muda itu sulit dijawab. Dan ciri masyarakat yang kurang terdidik, terjebak oleh tradisionalisme, akhirnya ketika tersudut berkata, hadza ma wajadna alaihi abaina. Ini yang kami lihat, ini yang kami jumpai, dari dulu nenek moyang kami melakukannya. Itu jawaban kelompok malas berpikir. Emang udah dari sononya, emang udah dari dulunya begini. Ya mikir dong. Itu nanti diomelin sama Cak Lontong, mikir katanya. Itu. Jadi berbagai macam alasan, argumen yang logik, yang ilmiah, tetap tidak mengubah kelakuan masyarakatnya. Maka Ibrahim bersiap masuk pada pembuktian yang kedua. Nanti kalau kalian sedang pergi, mungkin sedang berburu ke hutan, berladang ke tempat yang jauh, berdagang keliling negeri, akan aku hancurkan patung-patung ini. Dan Ibrahim menghancurkannya, illa kabiran lahum, kecuali patung-patung yang besar-besar. Nah, digunakan sebagai bukti. Ketika kaumnya, masyarakatnya kembali melihat patung-patung yang mereka sembah sudah hancur, nah, bingung mereka. Man fa'ala bi'alihatina hadha, orang yang melakukan ini pastilah zalim sekali. Siapa ya? Siapa? Ada dari beberapa orang berkata, qalu sami'na fatan, kami dengar ada seorang pemuda yang selalu mengkritisi Tuhan-Tuhan kita. Siapa? Yuqalu, disebut namanya Ibrahim. Bawa dia ke hadapan manusia, mari kita saksikan. Didakwa, a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim, apakah engkau yang melakukan ini terhadap sesembahan-sesembahan kami, hai Ibrahim? Ibrahim berkata, tanya saja tuh patung yang besar-besar yang masih tegak berdiri, siapa tahu dia bisa menjelaskan. Farja'u ila anfusihim, masyarakatnya tersadar dan berkata, gak mungkinlah kami bicara kepada patung, patung kan gak bisa bicara. Itu jebakan skakster. Nah, kalau main catur, masuk serangan. Kalau mereka tidak bisa bicara, mereka bahkan tidak bisa menolong menyelamatkan teman-temannya dari kehancuran, mengapa kita harus bergantung pada patung-patung itu? Jadi pembuktian logical, pakai logika, pakai ucapan narasi, nggak difahami, nggak dimengerti. Dilakukan pembuktian kedua, pembuktian empirical, pembuktian perbuatan nyata. Patung hancur dan tidak berdaya.
masyarakatnya masih nggak ngerti juga. Tapi mereka bingung nih, sesembahannya hancur, sudah berkerumun. Lalu tiba-tiba terjadilah seperti yang banyak terjadi di Indonesia juga pada masyarakat yang emosional. Ada kecelakaan lalu lintas, nggak jelas siapa yang salah, siapa yang benar. Di Bogor bulan lalu seorang nenek-nenek tua baru pulang mengambil pensiun. Ketika akan melewati jalan yang menanjak, maka dia minta bantuan seorang anak kecil. Dia pegang pundak itu anak, si anak pun megangin tangan. Itu nenek, jalanlah mendaki. Dari bawah seorang manggil orang tua si anak. Tuh anak lu lagi diculik, anakmu lagi diculik. Si ayah kaget, lari keluar. Dua orang ini sudah tiba di atas pendakian. Ya karena sudah tiba, si nenek bilang, makasih ya. Ya anak kecil kalau sudah selesai tugas kan dia lari lompat-lompat itu. Ditafsirkan ini berontak lari dari penculik. Si bapak teriak dari bawah, culik, culik. Itu nenek digebugin habis. Ini pada masyarakat kita sering begitu. Dan itu terjadi sejak zaman Nabi Ibrahim dulu. Sudah kalah secara logika, ya, pakai pikiran, sudah kalah secara empirik, bukti nyata, bingung, orang tidak tahu berbuat, yang datang di belakang, hariku, udah bakar aja, bakar. Itu memanfaatkan emosi dan kebodohan. Akhirnya Ibrahim mudah dibakar. Begitu api mulai menyala dari tumpukan kayu, Allah berkata, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, jadilah engkau dingin dan damai terhadap Ibrahim. Maka Ibrahim tidak terbakar hangus. Tapi sayang sampai di sini, saya kan sering membimbing haji, itu banyak jamaah haji di berbagai daerah dikasih amalan oleh ustadznya. Pokoknya kalau lagi jalan mengalami panas di Mina, di Arafah, bacain aja, ya narkuni bardan wa salaman ala Ibrahim, ya narkuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah ayat berfungsi hanya sebagai jimat. Yaitu. Nah, kalau dengan logika pembicaraan, narasi keintelektualan orang masih nggak ngerti, kalau dengan pembuktian nyata, pembuktian empirikal orang masih nggak ngerti, mestinya dengan yang ketiga mereka paham dong. Kalaulah betul Ibrahim penghancur Tuhan dalam tanda kutip, kalau Ibrahim memang penghancur Tuhan kita, kenapa dibakar nggak mempan? Mestinya Tuhan marah, kok dia selamat? Berarti ada kekuatan lain yang lebih dari Tuhan kita menolongnya. Ini pembuktian yang miracle, menggunakan keajaiban, mukjizat. Tapi nggak ngerti juga. Memang itu masyarakat sudah ndablek itu. Bahasa apa tuh ndablek itu? Lalu kalau orang udah ndablek itu bagaimana? Ya ditinggal, disuruh pergi. 13 tahun Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah, difitnah, diboikot, umatnya, pengikutnya digebukin dan segala macam. Itu nggak berubah juga. Akhirnya udah hijrah. Jadi memang ada sesuatu yang masalah itu nggak bisa diselesaikan oleh manusia, dan selesainya itu justru tinggalin aja, ngurusin. Kalau Wak Jejen dulu sering cerita, ini kadang sebagian orang seperti kambing, ditarik nahan dia, ditinggalin ribut, cari perhatian. Ada sebagian orang begitu, ya. Nggak diperhatiin, ribut macam-macam, diajak nahan, ada aja alasan. Itu saya ingat itu omongan Wak Jejen, ya. Nah, suruh pergi. Nabi Muhammad SAW hijrah, dan hijrah memiliki kedudukan penting dalam Islam. Para muhajirin yang ikhlas itu ganjarannya surga. Rukun Islam kelima,
Hajja yahujju itu artinya menuju. Berhaji itu artinya menuju. Menuju itu artinya melakukan perjalanan. Maka sering saya sebut rukun Islam kelima itu traveling. 71 negara diwakili oleh para jamaah haji kumpul di Arafah, berkenalan dengan macam-macam manusia, kebangsaannya, kulitnya, warna kulitnya, perilakunya, budayanya, dan segala macam. Janganlah dari kecil tumbuh besar sampai mati di Suryalaya melulu. Hijrah. Sebagaimana Rasulullah nanti pun dari Madinah balik lagi juga. Tapi kalau tidak pernah hijrah, pikiran pun tidak berkembang. Saya sebut Suryalaya berarti juga yang lain-lain. Hijrah, yaitu hijrah. Saya ingat masih kecil, kakek nenek saya orang Betawi bilang, lihat tuh orang-orang Minang, orang Padang pinter berdagang, orang-orang Batak pinter bisnis, nangani macam-macam proyek, orang-orang Bugis berani jualan emas. Nah, itu iya juga. Tapi ketika saya keliling Sumatera Barat, di desa-desa masih banyak kelompok ndablek gitu, miskin, bodoh, tradisionalis. Di Tapanuli begitu juga, di Makassar, di Bugis begitu juga. Jadi rupanya yang cerdas, pintar, tumbuh berkembang itu yang mengembara, yang hijrah, yang mau melakukan perjalanan. Kalau tidak pernah melakukan perjalanan, dia seperti katak dalam tempurung, merasa dirinya besar padahal cuma di ruang yang sempit. Buka tempurungnya, lihat dunia luar, lakukan perjalanan. Haji bukan sekadar untuk belanja di pasar seng. Dulu pasar seng, sekarang udah nggak ada pasar seng. Itu, ya. Hijrah, lakukan perjalanan. Dan Nabi Ibrahim pun disuruh pergi, tinggalkan negerinya. Beliau pergi ke Mesopotamia, ke Palestina, ke Mesir. Yang waktu itu Mesir negara bangsa dengan peradaban yang sangat maju. Itu. Tetapi karena Nabi Ibrahim baru saja mengkritik penuhanan terhadap patung-patung, maka dalam perjalanannya Nabi Ibrahim punya PR buat diri sendiri. Kalau memang bukan patung yang pantas jadikan Tuhan, lalu siapa Tuhan? Nah, sekarang lihat surat Al-An'am. Quran di handphone buka surat 6, surat Al-An'am ayat 64 dan sampai 79. Ini yang kita bahas. Maka ketika Nabi Ibrahim sudah melakukan perjalanan sambil mencari-cari, kalau bukan patung berhala Tuhan, lalu siapa Tuhan? Mencari. Ibrahim menatap langit, disaksikan awan menggumpal-gumpal hitam, membuat langit yang tadinya terang berubah menjadi gelap total. Dan tiba-tiba ada kilat memancarkan cahaya yang menyilaukan. Suara petir bergemuruh. Tapi nanti ketika badai sudah berlalu, terang lagi, muncul lagi pelangi yang indah. Sisa-sisa air hujan di daun, di ranting menjadi bintik-bintik air seperti kristal yang memantulkan kilau cahaya. Burung-burung berterbangan mencicit. Pohon-pohon besar yang tadinya guncang dengan angin badai menderu-deru menakutkan, tiba-tiba menjadi sebuah pemandangan yang indah. Itu yang Allah maksudkan insyaallah dalam surat Al-An'am. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin. Ketika Ibrahim sedang menatap alam mencari-cari, justru saat itu kami perlihatkan kepada Ibrahim berbagai kedahsyatan yang ada di langit dan di bumi. Dahsyat, dahsyat, sehingga Ibrahim menjadi bertambah yakin. Saat berada di pantai, dia menyaksikan gelombang yang tinggi luas sepanjang pantai, ombak bergulir seperti nggak ada habisnya. Tiba-tiba muncul berguling ke pantai, hilang. Ada apa di dalam laut? Begitulah
Ibrahim jadi tambah yakin, di balik semua peristiwa yang dahsyat di alam semesta ini, there must be something beyond. Pastilah di luar sana itu ada dia yang ada, dia yang pasti ada, dia yang maha mengadakan, yang segala yang ada bersumber dari dia yang tidak pernah tiada, dia yang selalu terus mengada di saat yang lain sudah tidak ada, dia yang hidup dan menghidupkan, dia yang cerdas dan mencerdaskan. Bagaimana dia akan mengendalikan semua peristiwa alam kalau tidak cerdas? Dia yang maha berkehendak, yang kehendaknya selalu terjadi. Pasti ada dia. Tapi siapa dia? Gak pernah bisa dilihat oleh mata, tidak pernah bisa dijamah oleh tangan, tidak pernah terfikirkan, tidak pernah terbayangkan. Dia invisible, dia unreachable, dia unimaginable, tidak bisa diimajinasikan. Jangan-jangan gak ada. Tapi kalau dibilang gak ada, semua peristiwa dan pengalaman yang dialaminya membuktikan di balik semua itu pasti ada. Siapa dia? Ketika Ibrahim mencari lagi, falamma janna alaihi lail, datanglah gelap malam menyelimuti permukaan bumi. Semua gelap, semua binatang pulang ke kandang, ke sarang masing-masing, semua diam, hening, seakan-akan tidak ada kehidupan. Hebat sekali gelap ini. Kehidupan bisa dibikin berhenti dengan gelap. Ra'a kaukaban. Saat itu Ibrahim melihat sebuah bintang. Kegelapan yang begitu menyelimuti, begitu dahsyat, bisa ditembus oleh cahaya bintang yang tinggi. Hada Rabbi, inilah Tuhan, ini Tuhanku. Bintang diyakini sebagai Tuhan dengan kesimpulan pikirannya. Falamma afala, tapi lama kelamaan bintang pun sirna dan pudar. Lalu Ibrahim berkata, la uhibbul afilin, aku nggak suka pada sesuatu yang sirna. Bagaimana mungkin aku masih bergantung pada dia sudah tidak ada. Cari lagi. Falamma ra'al qamaru bazigan, terlihat bulan purnama begitu indah. Tanpa ragu Ibrahim berkata, hadza rabbi, inilah Tuhanku. Falamma afala, tapi ketika bulan pun sirna, Ibrahim mulai bingung dan mulai, gimana ini? La illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Kalaulah Tuhanku yang sesungguhnya tidak memberi hidayah, tidak memberi petunjuk kepadaku, aku bisa jadi sesat juga seperti yang lain. Mulai gonjang. Cari lagi. Falamma ra'asy-syamsa bazighatan, ketika terlihat matahari memancarkan cahaya begitu terang, membangkitkan energi kehidupan di mana-mana, Ibrahim berkata, hadza rabbi, hadza akbar, ini Tuhanku, karena ini yang paling besar. Dan kita memang sering terpengaruhi oleh kebesaran fisik, yaitu falamma afalat, tapi matahari pun sirna. Jadi gimana nih? Mereka menyembah patung, patungku hancurkan, berarti patung bukan Tuhan, ya. Aku dibakar, api tidak membakar diriku, berarti api pun nggak ada daya apa-apa. Lakukan perjalanan, terlihat gelap menyelimuti kehidupan, gelap dahsyat, tapi kalah oleh bintang. Bintang tinggi, sirna, berarti bintang nggak pantas jadi Tuhan. Bulan pun hilang, bulan bukan Tuhan. Matahari begitu hebat, bisa hilang juga. Matahari yang begitu hebat tidak bisa disimpulkan sebagai Tuhan, apalagi sekadar patung berhala. Lalu siapa Tuhan? Tidak bisa dia jumpai, tapi keyakinannya tidak hilang, pasti ada sesuatu. Akhirnya Ibrahim berkata, inni wajjahtu alam semesta. Siapa dia? Entahlah siapa dia. Pokoknya dia yang mencipta langit dan bumi. Kutundukkan diriku kepadanya. Hanifa, dengan penuh kesungguhan, penuh keyakinan, penuh ketekunan. Muslimah, berserah diri. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak mau bersikap musyrik.
menyembah, bergantung, meminta kepada selain Dia. Ini nomena dari seorang remaja pemuda yang kritis mencari, dan dalam pencariannya dia pun harus mengembara, melakukan perjalanan, menghadapi berbagai macam resiko, tapi pada puncak pencariannya dia berubah hanifa muslimah. Inni wajjahtu wajjah tawajjuh. Jadi dari berpikir, mencari, puncaknya menjadi tawajjuh, menundukkan diri. Muslimah berasal dari kata aslama. Aslama artinya menundukkan diri, menyerahkan diri, to submit yourself. Aslama menundukkan diri, memasrahkan diri. Islam artinya kepasrahan, ketertundukan, dari kata aslama. Tunduk sudah, tunduk.